Ternyata Al-Aidid ini adalah marga dari Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah dimanapun berada, kalau kita menyimak ceramah dari Gus Abbas Buntet ini, perlu kita semua tahu, setidaknya kaum Nahdliyin perlu tahu bahwa Gus Abbas Buntet menerangkan yang pertama terkait peristiwa PKI, gembong PKI yang bernama Muso, atau yang lebih kita kenal dengan PKI, pemberontakan PKI Madiun. Ternyata Muso ini dalam pemaparan beliau adalah Muso Al-Munawwar. Muso Al-Munawwar. Dan Al-Munawwar ini adalah ternyata termasuk klan Ba'alawi. Termasuk klan Ba'alawi. Ini termasuk Muso gembong PKI Madiun. Lantas ada lagi gembong PKI tahun 65 di Kalimantan. Ini namanya adalah Fahrul Barokbah. Jadi Barokbah ini juga termasuk marga Ba'alawi. Lantas yang lebih kita kenal secara populer itu 30 September 1965 atau G30 SPKI, itu adalah gembong PKI-nya adalah DN Aidid. Ternyata Al-Aidid ini adalah marga dari Ba'alawi. Sehingga kalau kita jauh lebih melangkah melihat di Google Map ya, itu di Yaman Selatan itu memang tempatnya PKI. Jadi jangan dikira Yaman itu Islam semua. Ternyata Yaman itu, yang di Yaman Selatan itu secara Google Map itu adalah tempat Partai Komunis. Marilah kita simak tempatnya. Ini dia. Atau tempat komunisme. Kalau melihat dari seluruh rangkaian ini, PKI yang terjadi secara berturut-turut di Indonesia ini adalah berasal dari marga Ba'alawi. Setidaknya kita warga Nahdliyin ini perlu tahu, perlu
membuka pikiran kita, mencari berita tentang situasi saat ini terkait Ba'alawi, sehingga jangan sampai kita terus-menerus tertipu. Tapi tetap kita jangan sampai ada pada posisi saling membenci, dari mencari kebenaran, bukan pembenaran. Mana itu kebenaran yang terbukti, tetap wajib kita mengikuti. Termasuk seperti yang telah dikaji oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, bahwasanya Ba'alawi adalah putus nasab terhadap Rasulullah secara nasab, secara kajian, secara penelitian, dan secara ilmiah tes DNA. Ini semua belum dijawab, berarti itu menunjukkan sebuah kebenaran yang bisa kita ikuti, minimal diketahui bagi orang-orang yang tidak bisa meninggalkan pengakuan bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah, semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, teruslah bagi orang-orang tertentu yang mampu mengikuti perkembangan ini, mengkaji terus-menerus perkembangannya, bagaimana Kiai Haji Imaduddin Utsman, Gus Fuad Pleret, dan juga Gus Abbas Buntet, termasuk yang terbaru ini adalah Gus Ubad Aminullah, Pondok Pesantren Unik, dan yang lainnya tuh banyak. Mereka punya referensi yang banyak di dalam menunjukkan bahwa kita semua di Indonesia, khususnya orang-orang Nahdliyin, itu adalah di dalam pengaruh doktrin para habaib. Maksudnya mereka diajarkan beberapa sesuatu yang tidak sebenarnya. Contoh, mereka mengaku cucu Nabi, tapi mereka tidak mampu menjawab pembuktian-pembuktiannya. Mereka mengaku para pahlawan, tapi ternyata ditemukan keasliannya, seperti di Ponorogo diklaim dari klan Ba'alawi, padahal bukan. Sudah ada yang klarifikasi. Dan makam-makam di sekitar makam Sunan Bonang itu di Ba'alawikan. Ternyata dari asal usulnya tidaklah demikian, dan banyak di makam lain, dan mereka tidak ada yang menjawabnya dengan bertanggung jawab. Padahal pernyataan seluruh kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman ini siap untuk dipertanggungjawabkan secara hukum. Mereka semua siap. Maka dari itu, sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan bisa mengambil sikap yang benar. Kalau sahabat muslim yang mengerti permasalahan ini mengerti dengan demikian dan tidak mengikuti Kiai Haji Imaduddin Utsman, karena Kiai Haji Imaduddin Utsman CS ini semuanya mempunyai bukti-bukti yang konkret dari segala permasalahannya. Permasalahan Habib Utsman yang merupakan antek Belanda, silakan bantah kalau tidak, ternyata tidak ada bantahan. Terkait pemalsuan makam atau makam yang diba'alawikan oleh pihak Habib Lutfi belum terjawab. Terus permasalahan Al-Aidid PKI Indonesia itu dari klan Ba'alawi, silakan dijawab kalau memang itu bukan. Terus terkait beberapa kitab nasab juga belum terjawab, dan masih banyak hal yang lain yang belum dijawab mengenai hal-hal yang buruk dari kelompok habaib Indonesia. Untuk apa diam? Kita lebih baik menjawab dan menyebarkan kebenaran selagi kebenaran itu belum terhapus oleh kebenaran yang lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.